Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ada Rahmat dengan NIM F2018-01091. Saya dari kelas B2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sediaan parenteral. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sediaan parenteral. Jadi, sediaan parenteral merupakan sediaan steril yang digunakan tanpa melalui saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga diperoleh efek yang lebih cepat mencapai sasaran. Injeksi dan infus termaksud obat yang diberikan secara parenteral. Adapun keuntungan dan kelemahan dari sediaan parenteral, keuntungan dari sediaan parenteral yang pertama yaitu efek obat cepat, memiliki bioavailabilitas yang baik hampir sempurna, menghindari obat rusak pada saluran cerna, pengobatan bisa pada pasien yang tidak sadar, obat bisa diberikan ke pasien untuk anestesi, dan obat bisa diberikan untuk terapi keseimbangan elektrolit. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu efek toksisitasnya sulit untuk dinetralkan apabila terjadi kesalahan pada pemberian obat. Yang kedua yaitu pemberian sediaan parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptis, sehingga rasa nyeri pada penyuntikan tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga yaitu pemberian obat secara parenteral susah untuk mengubah efek fisiologisnya karena obat sudah berada dalam sirkulasi sistemik. Dan yang keempat yaitu sediaan parenteral merupakan sediaan mahal. Persyaratan dari sediaan parenteral yang pertama yaitu kandungannya sesuai etiket. Yang kedua yaitu penggunaan wadah yang cocok. Yang ketiga aman secara toksikologi. Keempat tersatukan tanpa terjadi reaksi. Kelima steril bebas kuman. Keenam bebas pirogen. Ketujuh isotonis. Dan yang kedelapan yaitu isohidris. Adapun rute pemberian dari sediaan parenteral yang pertama yaitu subkutan, kedua intramuskular, ketiga intravena, keempat intrahekal atau intrapinal, kelima intraperitoneal, keenam intradermal, dan yang ketujuh yaitu intraarteri. Untuk rute subkutan, di mana pada rute ini pemberian obat di bawah kulit dan injeksi volume kecil dilakukan pada jaringan longgar di bawah kulit, biasanya pada permukaan terluar dari lengan dan paha. Digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan dan absorpsinya lambat dan konstan sehingga efeknya bertambah lama dan serta mudah dilakukan sendiri, contohnya seperti insulin dan lidokain. Untuk rute intramuskular yang kedua yaitu rute intramuskular, di mana pada rute intramuskular injeksi pada pemberian obat secara intramuskular dilakukan melalui otot dan absorpsinya melalui intramuskular berlangsung lebih cepat daripada rute subkutan. Dapat ditunda atau diperlama dengan cara pemberian obat dalam bentuk suspensi steril baik dalam pembawa air maupun minyak. Dan tempat injeksi penyuntikannya di pinggul lengan bagian atas. Untuk rute yang ketiga yaitu rute intravena, tidak mengalami absorpsi karena rute ini langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga kadar obat dalam darah dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon dari pasien. Larutan bervolume besar atau kecil dapat diberikan dengan rute intravena dan hasilnya dapat diperkirakan, tetapi pemberian rute ini potensial berbahaya karena tidak dapat dihentikan ketika obat sudah diberikan. Dan apabila injeksi diberikan terlalu cepat, kadar obat dalam darah meningkat terlalu pesat. Oleh karena itu, injeksi secara intravena sebaiknya dilakukan perlahan-lahan. Dan yang keempat yaitu
intraspenial, yaitu disuntikan ke dalam sumsum tulang belakang. Dan yang kelima yaitu rute intraperitoneal, yaitu kateter dimasukkan ke dalam rongga perut dengan operasi untuk tempat memasukkan cairan steril atau continuous ambulatory peritoneal dialisis. Dan yang keenam yaitu rute intradermal, yaitu jenis suntikan yang tidak masuk ke bawah dermis dan biasanya digunakan untuk vaksinasi. Dan yang ketujuh yaitu rute intraarteri, yaitu rute ini biasanya injeksi obat yang dilakukan pada pembuluh nadi. Untuk sedian parenteral volume kecil, di mana termaksud dalam kategori ini seperti ampul 1 mili, 2 mili, 3 mili, 5 mili, dan 20 mili. Dan untuk vial yaitu 2 mili, 5 mili, 10 mili, 15 mili, dan 30 mili. Sedian ini dapat digunakan untuk penyuntikan atau injeksi secara intramuskular, intravena, intradermal, subkutan, dan intraepinal dan intratekal. Untuk sedian parenteral volume besar, biasanya kontainer atau kemasan yang berisi larutan injeksi dengan volume 100 mili atau lebih, biasanya untuk intravena, dan terdiri dari larutan elektrolit atau NaCl, KCl, dan non-elektrolit atau dextrosa dan mannitol. Larutan intravena dengan menggunakan penggunaan khusus yang biasa digunakan atau larutan dialisis peritoneal, larutan antikoagulan, sitrat, dextrosa, dan lain-lain. Dan larutan parenteral volume besar biasanya tersedia dalam kontainer dengan volume 500 mili sampai 1000. Adapun karakteristik dari sedian parenteral, yang pertama yaitu steril, kedua bebas dari partikel yang berukuran besar, ketiga yaitu stabil secara fisika dan kimia dalam kurun waktu tertentu. Untuk faktor farmaseutik yang mempengaruhi pemberian obat secara parenteral yaitu kelarutan obat dan volume injeksi, karakteristik pada bahan, pH atau osmolaritas larutan injeksi, jenis bentuk sedian obat, dan komposisi formulasi. Adapun evaluasi biofarmaseutik dengan sedian rute parenteral, sedian obat rute parenteral yang pertama yaitu uji pirogen, kedua potensi atau kadar, ketiga uji pH, keempat warna dan bau, kelima toksisitas, keenam wadah, dan yang ketujuh yaitu pengawet. Adapun bahaya klinik pemberian obat secara parenteral, yang pertama yaitu emboli udara, terbatas pada penggunaan secara intravena dan intraarteri. Kedua yaitu pendarahan terkait dengan kondisi pasien. Ketiga yaitu demam dan toksisitas baik lokal maupun sistemik. Keempat yaitu hipersensitivitas. Kelima, ikompabilitas. Keenam, dosis berlebih. 7, partikel partikulat. Dan 8, flebilitas. 9, yaitu trombosis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sedian parenteral. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.